Perkenalkan, nama saya Lili Mirawati, NIM 2112061906, kelas A12, jurusan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3, STKIP Persada Katulistiwa Sintang, mata kuliah Pedagogika, dosen pengampu Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Oke, adapun maksud dan tujuan saya di sini ingin menjelaskan hasil dari artikel saya yang berjudul Pembelajaran Menyambut Era Society 5.0. Nah, di sini tentu seperti yang telah kita ketahui bahwa artikel ini merupakan salah satu yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah saya pada pembelajaran pedagogika. Nah, di sini pembelajaran era Society 5.0 ini tentunya berdasarkan dengan pendidikan. Seperti yang telah kita ketahui, pendidikan itu merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh setiap orang. Pendidikan itu merupakan suatu hal yang terpenting dalam hidup seseorang. Entah itu orang itu menempuh pendidikan sampai setinggi apapun. Di sini, pada pendidikan tentunya tidak terlepas yang namanya belajar. Belajar ini merupakan suatu perubahan tingkah laku dari setiap individu berkaitan dengan adanya interaksi. Nah, interaksi ini contohnya seperti antara dosen dengan mahasiswa. Tentunya di dalam suatu kelas adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Bagaimana sih proses pembelajaran itu bisa terlaksana tanpa adanya interaksi tersebut? Nah, di sini ada lagi poin yang ketiga menurut Ernst R. Nah, bahwa ia memberi tanggapan mengenai belajar itu apa sih? Belajar itu merupakan suatu proses di mana timbulnya atau diubahnya suatu kegiatan. Tentunya di dalam suatu pelajaran ada yang namanya kegiatan. Kegiatan itu seperti yang kita ketahui, contohnya di bangku kuliah adanya presentasi, sesi tanya jawab, diskusi antara individu dengan kelompok. Nah, di situ telah terlangsungnya suatu pembelajaran. Di sini di dalam hal membuat era Society 5.0 yang merupakan suatu konsep cetusan oleh Jepang baru diresmikan pada 21 Januari 2019 lalu. Berarti ini berlangsung sekitar 3 tahun yang lalu. Nah, tentunya era Society ini memiliki konsep tersendiri. Salah satu konsepnya menjadi manusia sebagai inovasi. Mengapa dikatakan demikian? Kata kunci disebut sebagai inovasi. Inovasi itu merupakan suatu perubahan. Dengan adanya inovasi tersebut, kita mengetahui, pada tahun 2019 lalu bagaimana sih proses pembelajaran, dan 2022 ini bagaimana proses pembelajaran tersebut. Nah, seperti itu ya. Dan yang terakhir ada, pada dasarnya di era Society 5.0 ini masyarakat menyelesaikan berbagai tantangan dan menggunakan atau memanfaatkan sebagai inovasi atau teknologi. Di sini tantangan yang dimiliki masyarakat tentunya banyak macam hal, apalagi di pembelajaran menyambut era Society 5.0 ini. Sebagainya salah satunya perubahan globalisasi. Tantangan yang dimiliki itu sangat erat kaitannya dengan perubahan teknologi, informasi, dan komunikasi. Jadi itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.